Kalau dulu kan PPK kita gampang, kita ada kelebihan bayar, Betul. kelebihan store, kita bisa langsung PPK-in ke jenis pajak yang lain gitu ya. Nah sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami tim penyuluh pajak KPP Madya Joko Utara. Kali ini kita akan coba bahas PMK 81 Mas ya. Ya. PMK 81 tahun 2024 tentunya. Ini sekitar korteks lagi yang kita bahas. Betul, ini. Mas. Nah, yang kita bahas ini adalah tentang pengembalian pajak ya, pengembalian atas kelebihan beban pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini kenapa sih kita bahas? Karena ini adalah limpahan gitu ya, limpahan dari PBK. Kalau dulu kan PBK kita gampang, kita ada kelebihan bayar, Betul. kelebihan store, kita bisa langsung PPK-in ke jenis pajak yang lain gitu ya. Nah, sekarang di PMK 81 itu banyak item-item seperti itu udah dipindahkan ke pengambilan pajak yang seharusnya tidak terutang. Kalau dulu kita sebutnya PMK 187 Mas ya. Betul. Nah, sekarang di PMK 81 ini diatur lebih detail lagi. Ya. Oke, baik kita mulai aja ya. Nah, kalau kita mau bahas tentang permohonan pengembalian pajak yang seharusnya terutang, itu kita bisa langsung mulai buka di pasal 122. 122 itu kita mulai pembahasannya. Nah, di sini ada 5 item besar gitu ya. Tapi saat ini kita akan coba dua dulu. Nanti untuk 3 yang lainnya akan dibahas oleh teman yang lain ya, tim yang lain. Oke. Apa aja sih 5 itu? Ini permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang itu dapat diajukan dalam hal apa aja? 1. Apabila terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Yang B, atau yang kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Nanti hubungannya sama PPh 2 impor, PPN impor gitu ya. Nah, ini untuk penjelasannya nanti di sesi berikutnya. Ini saya bacakan dulu item-itemnya apa aja di pasal 22 itu yang bisa diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang sebenarnya tidak terutang. Oke, selanjutnya. Yang ketiga atau C, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Oke, berikutnya. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Gitu ya. Harusnya bukan objek pajak ini, tapi terlanjur dipotong. Betul, iya. Gitu ya. Kalau yang tadi di atas itu kebanyakan motong gitu ya. Betul, Mas. Yang kedua itu objek pajak atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Yang kelima terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait dengan penerapan P3B atau tax treaty. Nah, ini tadi ada 5 item ya di pasal 122 yang bisa diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ruang lingkupnya apa aja, Mas? Pajak Oke. apa aja yang bisa diminta untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang? Ada banyak ini Mas. Iya. Pertama pajak penghasilan gitu ya, bisa 21, 22, 26 gitu ya. Iya. Tadi itu kan 26 tuh. PPN, PPNBM juga bisa gitu ya. PBB, bea materai. Nah, bea materai nanti ada kita sampaikan juga ya. Pajak penjualan dan ya ini baru nih pajak karbon yang kita tunggu aturan dasar hukumnya. Iya, aturan pelaksanaan belum keluar juga sampai sekarang gitu ya. Oke. Selain jenis-jenis pajak di atas tadi yang saya sebutkan ada PPh, PPN gitu ya, ada PPNBM, bea materai dan pajak karbon atau pajak penjualan. Itu ada juga deposit pajak. Nah, ini deposit pajak ini kan baru ya. Baru nih kayaknya ya, yang diatur di Kortek. PMK 81 ya. Iya. Kalau dulu kan sebelum ada Kortek nggak ada deposit pajak. Nah, Iya. deposit pajak ini ada muncul di Kortek aja nih, yang mulai Januari itu ada deposit pajak. Ini yang tidak digunakan. Jadi deposit pajak itu ada nih, udah kita isi gitu ya. 500, ternyata kita pakai cuma 400. Katakan begitu nih. Yang 100 boleh Bisa. di restitusi. Bisa. Atau mungkin kita udah terlanjur isi, nggak kita pakai sama sekali. Ya bisa kita Boleh restitusi. dikembalikan. Itu ya. Pertama itu ada pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Ini Contohnya apa sih, Mas, ini? mungkin bisa kita ambil contoh gini ya. Kalau di Kortek itu kan sekarang pasal 25 kan store-nya Store billingnya sendiri ya, ya, pakai billing mandiri ya. billing mandiri. Nah, katakan nih ya 25 yang terutang di SPT kita tulisnya 10 juta, tapi kita
terlanjur bayar 100 juta gitu ya. Iya. Ngeklik kita kebanyakan nolnya gitu ya. nol, ya. Nah, itu yang 90 juta bisa Bisa restitusi restitusi. gitu. Oke. Oke, yang kedua. Itu pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Jadi katakanlah ini bisa jadi kita udah potong nih Bupot, katakanlah Bupot aja deh. Ternyata kontrak kita dengan lawan transaksi dibatalkan gitu ya. Udah terlanjur Transaksinya nih. dibatalin. Udah terlanjur store gitu ya. Ya udah, kita bisa ajukan restitusi karena ada pembatalan kontrak gitu ya. Yang berikutnya, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh, ini masih hubungannya dengan pembuatan billing mandiri ya, kayak PPJLN gitu ini. Iya. Nah, PPJLN, kita setor PPJLN, harusnya kita nggak ada pembayaran tuh. Nggak terutang, tapi kita bayar. Kita bayar karena mungkin si admin atau akuntansi itu atau di bagian sales gitu ya, tiap bulan rutin gitu ada transaksi gitu ya. Ternyata di suatu masa itu dia nggak transaksinya, tapi dianggap ada transaksi. Udah terlanjur setor nih PPJLN-nya. Nah, boleh ini bisa diajukan gitu ya. Karena emang itu nggak ada transaksinya sebenarnya nggak ada transaksi, tapi terlanjur bayar PPJLN. Ya udah, bisa seharusnya tidak ada terutang. Harusnya nggak terutang, harusnya nggak usah bayar PPJLN-nya tuh nggak ada transaksi kan? Iya betul. Itu bisa diajukan restitusi juga. Oke. Yang berikutnya nih, ini hubungannya dengan pasal 44B ya, atau penggantian penyidikan. Ini ada beberapa skema gitu ya. Yang pertama ini bisa diajukan apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah dikeluarkannya keputusan penggantian penyidikan gitu. Jadi sebelum pas masa penyidikan ternyata ada pembayaran atas pajak yang terutang gitu ya. Nah, setelah keluar inkrah gitu ya, dasar hukumnya udah keluar, ternyata harusnya bayarnya nggak segitu, harusnya bayarnya lebih kecil gitu ya, tapi udah terlanjur bayar gede gitu ya. Sisanya bisa. Kalau di awal penyidikan terutang 100 gitu ya, ternyata pas selesai penyidikan diputuskan cuma 70 juta. Bisa tuh 30 juta 30 juta boleh dimintakan restitusi ya. Yang kedua nih, tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap hukum. Jadi ini sama seperti yang hampir sama dengan yang pertama ya. Kita tetap menunggu atas kekuatan hukum tetapnya. Ini atas putusan pengadilan. Sama seperti yang pertama. Yang ketiga, tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini seperti ini contohnya mungkin ya. Jadi katakanlah ini masih lagi masa penyidikan gitu ya, masih penyidikan. Ternyata setelah diputuskan itu dia diputus harus bayar pajak kekurangannya itu sekitar 100 juta gitu ya. Ternyata dia bayar cuma 90 juta, tidak full gitu ya. Nah kayak gini nggak bisa nih dianggap sebagai pembayaran atas pidana yang dijatuhkan tadi itu. Jadi nggak bisa diajukan sebagai restitusi. Nah yang keempat, menggunakan NPWP selain NPWP tersangka. Setornya gitu ya. Berarti ini salah NPWP ini ya. Salah NPWP. Harusnya setornya pakai NPWP-A, dia setor pakai NPWP-B gitu. Biarpun nilainya sama, tapi karena NPWP-nya beda, ya nggak bisa diajukan restitusi. Betul. Itu. Oke. Yang berikutnya ini pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final, ya. Kalau final berarti kita merefernya ke WP yang memiliki usaha peredaran bruto tertentu, gitu ya, PP 55 tahun 2022. Yang seharusnya tidak dikenai pajak penghasilan. Jadi kalau bisa kita ambil contoh, katakanlah ini ada WPOP, dia masih 500 juta nih omsetnya di bawah 500 nih, nggak nyampe 500 ya, 500 mas, ya. Itu harusnya kan masih nggak ada PP yang dibayar mas ya, PPN-nya nggak dibebaskan nol, tapi karena WPOP ini dapat infonya telat gitu mungkin ya, jadi udah terlanjur setor PP finalnya udah dibayar ke kas negara, ternyata dia baru tahu nih, tidak terutang ternyata omset itu nggak nyampe 500 nih dan ada fasilitas. Betul. Saya nggak perlu bayar PPh final. Itu bisa atas setoran yang disetorkan atas PPh final tadi itu bisa diajukan restitusi. Gitu. Ini untuk OP ya. Tapi kalau untuk badan nggak ada threshold 500 juta ya. Iya, berapapun hanya 4,8 ya. Berapapun 4,8. Iya, berapapun dia omsetnya pasti kena. Untuk badan ya Mas ya. Betul. Oke, yang selanjutnya ini untuk penyetoran di muka biaya materai yang belum digunakan.
Jadi ini ada dua arti ya, belum digunakan sama sekali atau sisanya. Sisa dari saldo pay materai yang belum digunakan. Jadi katakan udah dipakai nih 10 udah diisi nih mesin teraan katakanlah ya, mesin teraan nih. Udah diisi 10 juta gitu ya. Ternyata pas mau dipakai mesinnya rusak gitu ya. Masih utuh masih boleh nggak gitu. Masih utuh kan 10 juta itu bisa diajukan restitusi. Ataupun udah diisi 10 juta dipakai sisa 7 juta. Mesinnya rusak. Bisa juga itu diajukan restitusi begitu. Nah, tadi itu syarat-syarat gitu ya, untuk apa aja sih yang bisa kita ajuin untuk restitusi. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mengajukan permohonan restitusi tadi itu? Ada 3 channel gitu ya. Pertama bisa melalui Cortex-nya wajib pajak. Bisa langsung pakai Cortex bisa sekarang ya, Mas pakai itu ya. Nanti untuk cara detailnya akan disampaikan oleh part yang kedua ya, atau tim berikutnya. Karena masuk ke materi yang berikutnya, atau bisa langsung ke TPT ya, kalau mungkin yang kita ada di lobby ya, di lantai bawah, lantai 1, langsung ke situ nanti akan diterima secara manual oleh petugas TPT, atau bisa menggunakan jasa pengiriman, bisa menggunakan pos atau Tiki ya, yang penting tercatat Mas ya itunya ya, pengirimannya. Siapa aja nih yang bisa mengajukan? Yaitu adalah pihak pembayar. Pihak pembayar. Siapa aja nih, bisa OP, bisa badan, dan juga bisa instansi pemerintah atau IP. Permohonannya itu harus diajukan dalam bahasa Indonesia ya, bukan dalam bahasa Inggris seperti yang kemarin-kemarin. Untuk lampirannya, nah ini nih, ada lampiran yang harus disampaikan di permohonan tersebut, yaitu pertama, penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang gitu ya. Untuk semua permohonan restitusi itu harus ada penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang atau nih ya, alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tadi itu. Alasannya apa sih diajukan gitu ya. Jadi pas kita hitung-hitung, alasannya kenapa ini kita ajuin, mungkin karena tadi kalau biaya materai masih ada sisa nih, nanti dilampirin. Kalau perlu di screenshot itu ya, saldonya berapa sih kan ada tuh. Kalau di mesin terang ya, Mas ya. Iya, buat putih. Jadi kita tahu nih benar-benar sisanya tuh segitu gitu ya. Nah, nanti kalau mungkin petugasnya masih memerlukan keyakinan tambahan, bisa nanti diundang gitu ya. Biasa bawalah ini mesin terannya gitu ya. Untuk pembuktian ya. Iya, kita bareng-bareng nih. Karena masalahnya kalau restitusi itu adalah uang negara yang kita kembalikan. Betul. Ya, jadi biasanya penelitian lebih ini detail Mas ya. Takut dari petugas ini nanti ada kesalahan sehingga nanti timbul kerugian negara yang seharusnya tidak dikeluarkan dikeluarkan gitu. Jadi kalau restitusi ini mungkin bisa jadi perhatian teman-teman kawan pajak semuanya ya. Karena penelitian agak dalam dikit gitu lah ya. Ya, dalam dikit gitu ya. Tapi kalau memang itu haknya kawan pajak, maka akan kita berikan sesuai dengan haknya gitu ya. Apabila sudah memenuhi persyaratan. Tapi harus memenuhi aturan gitu ya. Bersama-sama enak kita gitu Mas ya. Kita juga enak dalam bekerja dan wajib pajak menerima haknya sesuai dengan aturan gitu. Oke, nah ini ada tambahan nih untuk lampiran atas tadi yang hubungannya dengan penghentian penyidikan gitu. Tadi kan ada 4 item gitu ya. Nah, di pasal 124 ini itu ada tambahannya ya. Selain tadi yang saya sampaikan, penghitungan pajak yang sudah terutang gitu ya, sama alasannya dalam permohonan itu juga ditambahkan surat keterangan dari penyidik atau surat pemberitahuan penghentian penyidikan apabila yang dimintakan itu sesuai dengan pasal 123 huruf D butir 1. Apa sih itu? Nah, itu ada kembali lagi nih ke pasal 123 yaitu masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat keputusan ingkrah atau ke penghentian penyidikan. Itu ya 1 D huruf 1. Nah, yang berikutnya tambahan gitu ya. Surat keterangan dari penyidik dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang udah ingkrah ya. Apabila mengajukan pasal 123 huruf D butir 2 atau butir 3 gitu ya. Nanti bisa dibuka lagi ya teman-teman ya. Sama yang ini. Surat keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pembayaran dan belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum
Ini untuk permohonan pengembalian pasal 123 huruf D butir 4. Ya, jadi nanti bisa kawan pajak baca ya di pasal 123 dan 124-nya itu dia merefer ya. Syarat-syaratnya itu merefer ke pasal 123 itu. Jadi kalau kita ngajuin sesuai dengan huruf D angka 1, 2, 3, 4 dia ngikutin di situ. Tapi yang wajib ada gitu ya, wajib ada itu adalah penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang atau alasan permohonannya. Jadi itu harus ada gitu ya. Harus ada itu. Jadi apapun yang diajukan entah sesuai dengan merefer ke kepentingan penyidikan ataupun yang lain-lain ya, entah biaya materai, entah tadi ada pembatalan kontrak gitu ya, itu pasti harus diwajibkan ada lampiran itu tadi itu penghitungan pajak yang sudah terhitung sama alasan permohonan pengembalian tadi. Berikutnya adalah pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang menyangkut pajak dalam rangka impor atau biasa kita singkat dengan PDRI ya. Pajak dalam rangka impor ya, itu menyangkut PPh pasal 22 impor dan PPN impor. Nah, dalam hal apa saja sih pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan PDRI itu? Yang pertama, ini ada 7 nih Mas. Ya, ada 7. Yang pertama adalah surat penetapan tarif dan atau nilai pabean atau surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean. Ya, jadi apabila pihak bea cukai telah menerbitkan surat tersebut dan ternyata ada kelebihan, maka ya untuk pengembalian PDRI-nya yaitu pasal 22 impor dan PPN impor itu ada di kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, bukan di bea cukai. Iya, benar. Tuh, kemudian yang kedua, cuma mungut doang ya Mas ya. Mungut doang. Pengembaliannya di kita. DJP. Baik. Yang kedua, yaitu surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, atau surat penetapan pabean yang telah diterbitkan keputusan keberatan. Jadi, ini ada wajib pajak yang telah diterbitkan surat-surat tadi, ketetapan tadi, ternyata dia nggak merasa tidak kurang, ya kan? Merasa tidak kurang, ya. Nah, maka diajukan keberatan ke Kanwil Bea Cukai. Ya, setelah diajukan keberatan ternyata menang nih, dikabulkan. Ya. Sebagian atau seluruhnya Mas ya. Sebagian atau seluruhnya. Maka atas pengembalian, maka atas kelebihan PPh dan PPN tersebut dikembalikan melalui pajak yang seharusnya tidak terutang. Begitu juga, begitu juga apabila surat ketetapan tersebut diajukan banding. Jadi katakanlah di keberatan ternyata ditolak nih. Maka naik ke banding. Nah, di banding ternyata digabulin oleh pengadilan. Maka jika tidak lebih bayar akan direstitusi melalui pajak yang seharusnya tidak terutang. Berikutnya masih sama nih surat dari penetapan dari bea cukai ternyata setelah banding ditolak sama pengadilan. Nah, masih ada upaya hukum sekali lagi yaitu namanya peninjauan kembali atau PK. Nah, pada saat PK di Mahkamah Agung ternyata digabulkan nih baik sebagian maupun seluruhnya yang menyebabkan lebih bayar. Nah, kemudian berikutnya adalah surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang telah diterbitkan putusan banding. Ya, ini untuk penetapan kembali tarif ternyata setelah diajukan banding, ya dibanding menang. Ya, maka atas kelebihan PPh dan PPN-nya akan kita kembalikan. Nah, berikutnya atas surat yang sama tadi ya penetapan kembali tarif yang kalah di banding tapi menang di PK atau di peninjauan kembali di Mahkamah Agung, maka atas kelebihan PPh dan PPN-nya akan kita kembalikan juga. Dan yang terakhir nih, satu lagi Mas, yaitu dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Jadi sudah transaksi impornya sudah terjadi. Ternyata karena suatu hal dibatalin impornya dan harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah pejabat bea cukai. Apabila diterbitkan dokumen atau surat yang menyatakan pembatalan impor dan telah disetujui oleh bea cukai, maka atas kelebihan PPh dan PPN impornya akan kita kembalikan gitu.
Ya. Nah, untuk tata caranya gimana? Sebenarnya sama ya. Hampir sama. Sama dengan yang disampaikan Mas Joni tadi, yang intinya itu bisa dilakukan melalui Kortek, kemudian bisa langsung melalui counter atau TPT, dan boleh juga melalui jasa pengiriman. Nah, kemudian yang membedakan adalah lampirannya. Lampiran apa saja yang harus dilampirkan, ya kan? Oke. Yang pertama, lampiran yang pertama adalah salinan bukti pembayaran pajak atau surat setoran pabean, cukai dan pajak atau kita singkat SPCP. Ya. Atau sarana lain yang dibersamakan. Kalau mungkin ada sarana lain yang digunakan untuk melunasi pajak tersebut, maka boleh dilampirkan sebagai lampiran untuk permohonan pengembalian. Yang pertama itu. Yang kedua, salinan dari surat penetapan tadi yang diterbitkan oleh Bea Cukai, misalkan ada surat penetapan tarif, kemudian surat penetapan kembali tarif pabean, surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk dan seterusnya, maka atas surat-surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bea Cukai itu disyaratkan untuk dilampirkan di surat permohonan. Karena itu sebagai dasar permohonan restitusinya, Mas. Betul, itu sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa terjadi kelebihan pembayaran. Kemudian berikutnya adalah salinan keputusan keberatan nih, sama banding dan PK atau peninjauan kembali dalam hal surat-surat penetapan dari Bea Cukai tersebut diajukan upaya hukum. Misalkan menang di keberatan, ya berarti keberatannya harus dilampirkan. Menang di banding, maka put bandingnya harus dilampirkan. Gitu. Apabila menang di PK, maka put PK-nya harus dilampirkan. Nah, berikutnya adalah untuk bisa mengajukan pengembalian pajak yang tidak terutang itu harus melampirkan penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi wajib pajak itu sama dengan yang Mas Doni sampaikan tadi. Harus ada ya. Jadi jangan lupa kawan pajak kalau mengajukan pajak yang tidak terutang itu bikin satu lembar tambahan yang isinya itu perhitungan pajak lebih bayarnya itu seperti apa sih gitu kan? Iya. Kok bisa lebih bayar itu kenapa gitu kan? Nah, supaya nanti kita di penelitian itu ada gambaran lebih bayarnya ini sebabnya apa begitu. Jadi seperti apa sih yang dimau oleh wajib pajak gitu ya. Nanti betul. Kita sinkronkan dengan aturan gitu ya. Betul. Benar nggak sih yang dimaui, yang diinginkan oleh kawan pajak semua gitu ya. Benar nggak sih dengan aturan? Kalau sesuai ya udah lengkap data lengkap semua, formulir lengkap, lampiran lengkap, ya udah langsung kita terusin gitu ya. Kan gitu ya. Dan yang terakhir ya ini adalah alasan permohonan pengembalian ya. Alasannya apa nih? Sama dengan Mas Dodi yang awal tadi ya. Iya. Alasannya apa sih gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita teliti persyaratannya baik formal maupun material ya, kelengkapannya kita cek semuanya dan lengkap sesuai. Kemudian materialnya juga kita cek ternyata lebih bayar. Selanjutnya adalah kami akan melakukan penelitian. Nah, penelitian ya bukan pemeriksaan ya. Kalau pemeriksaan itu nanti ranahnya di teman-teman yang di fungsional pemeriksa. Nanti lebih panjang lagi, lebih panjang lagi proses pemeriksaannya itu selama 1 tahun. Kalau penelitian ini hanya butuh waktu paling lama 3 bulan saja. 3 bulan. Ya, tapi biasanya kita hanya 3 bulan karena kita pelayanan prima gitu ya, kita percepat apabila memang persyaratannya sudah memenuhi. Dan satu lagi, produknya itu apa sih dari permohonan pengembalian pajak yang tidak terutang yaitu SKPLB. Ya, sama kayak pemeriksaan. Surat ketetapan lebih bayar. Sama dengan pemeriksaan, hanya saja SKPLB ini terbit karena penelitian. Bukan pemeriksaan. Ya, jadi nanti kalau pajak terima SKPLB itu mah kadang-kadang jalurnya masuknya ada 2 nih. Betul. Bisa dari penelitian dari kami tim penyuluh atau dari pemeriksaan. Tim pemeriksa. Tim pemeriksa ya, itu SKPLB juga keluarnya. Betul. Sebelum kita keluarkan SKP KPP lah gitu ya. Pasti kalau kawan pajak yang udah sering ngajuin restitusi pasti paham itu ya. SKP KPP kemudian SPMKP. Nah, dari SKPLB itu kan 3 bulan nih kalau SOP-nya ya, tapi insya Allah kita selesaikan sebelum itu lah ya. Nah, setelah SKPLB terbit ada waktu lagi nih. 1 bulan. 1 bulan untuk penerbitan SKP KPP. Jadi kalau paling lama pun itu 4 bulan 4 gitu ya. bulan, iya. Insya Allah nggak jam segitu kalau kita. Kita usahakan ya. Iya, kita usahakan lebih cepat. Gitu ya.
Kalau emang haknya Mas ya? Iya, kalau memang sudah benar sesuai persyaratan, ya kita percepat. Iya, gitu. begitu. Baik, kayaknya udah selesai nih Mas, Iya. nggak ada yang Jadi dibahas lagi ya. semuanya udah kita sampaikan ya. Bukan semuanya Mas, cuma dua item ya. Masih ada lima Ada ya 5. totalnya. Nah, Lima. nanti yang ketiga itu akan disampaikan oleh part kedua gitu ya, oleh tim penyuluh yang lain. Dan juga bagaimana sih nanti kita masuk ke Cortex ya kan. Tadi kita sampaikan penyampaiannya bisa lewat Cortex ya, tapi TP portalnya wajib pajak ya. Nanti apa sih yang harus kita klik gitu ya? Ya, gimana alurnya? Alurnya gimana gitu ya. Caranya gimana gitu ya. Terus kan banyak pilihan tuh Mas ya kan? Iya, ada, betul. Ada 5 item ini ya. Iya Nah, betul. nanti- Masuk yang mana kategorinya? Apa aja yang dilampirin? Nanti Iya. gimana cara melampirkannya? Iya, itu nanti pasti harus kita scan dulu lah gitu ya, harus kita Iya, upload ya betul. karena Cortex itu pasti dokumennya semuanya digital gitu ya. Ya, tinggal diupload aja ya. Ya, nanti di part kedua itu nanti akan disampaikan lebih detail lagi gitu ya untuk poin-poin CDE yang ketiga yang tadi saya sampaikan di depan. Baiklah kawan pajak semua, untuk podcast yang part pertama kita cukupkan Mas ya. Ya, Nah, nanti akan sambung lagi dengan part kedua yang lebih seru lagi mungkin ya. lebih seru lagi. Nggak kalah dengan yang sekarang gitu ya. Lebih detail lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kami yang kurang berkenan, ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.